Hai, kenalin, aku Titince. Saat ini aku bekerja di salah satu instansi kesehatan di Belanda. Aku adalah seorang perawat dari Indonesia dan saat ini aku memasuki tahun ketiga. Yang beberapa hal yang aku alami adalah kalau ternyata perawat di Belanda itu mereka memang nggak pernah melihat umur gitu. Kalau misalkan di Indonesia kita selalu menemukan syarat utama dalam melamar pekerjaan adalah biasanya minimal atau maksimal 27 atau 28 tahun. Nah, sedangkan di Belanda itu semua berkesempatan untuk bekerja sampai dengan batas usia 67 tahun. Nah, jadi sebenarnya kayak gimana sih tentang keperawatan di Belanda itu guys? Ternyata kalau di Indonesia itu kan keperawatannya terkenal dengan rumah sakit ya, tapi ternyata di Belanda itu ada macam-macamnya. Di Belanda itu ada rumah sakit, ada juga perawatan dari rumah ke rumah atau biasa disebut dengan thuiszorg. Terus ada juga verpleeghuis. Verpleeghuis ini adalah kalau sebutan gampangnya panti jompo ya, tapi bukan seperti panti jompo yang ada di Indonesia. Terus apa nih bedanya antara verpleeghuis, thuiszorg dan juga rumah sakit? Kalau rumah sakit udah pasti kalian tahu lah ya, itu adalah rumah sakit di mana orang-orang yang datang, orang-orang emergency atau juga ICU kayak gitu ya, atau HCU gitu kan, itu pasti sudah sangat terkenal dengan namanya rumah sakit kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang verpleeghuis yang ada di Belanda itu verpleeghuis ya, kita bilangnya di sini verpleeghuis. Nah, di sini dibagi lagi afdelingnya. Jadi di verpleeghuis itu ada afdeling somatik PG di mana isi-isinya itu orang-orang demensi kayak gitu ya. Terus ada juga yang namanya revalidasi. Nah, revalidasi ini adalah tempat aku bekerja. Revalidasi ini adalah tempat pemulihan ya guys ya, di mana orang-orang yang dia habis operasi dari rumah sakit, terus dia harus melakukan pemulihan di ruang revalidasi ini sampai benar-benar bisa dipulangkan. Dan biasanya mereka itu setelah di rumah sakit dibawa ke ruang revalidasi untuk dilakukan pemulihan. Nah, di ruang revalidasi ini mereka ngapain aja? Nah, kalau mereka biasanya masuk ke ruang revalidasi biasanya ada waktu estimasi gitu ya. Mereka akan dirawat selama misalkan 4 bulan atau 6 bulan di ruang revalidasi ini. Nah, di sana mereka akan mendapat beberapa terapi. Misal orang yang sakit ini di ruang revalidasi ngapain aja? Apakah mereka cuman diem aja tidur gitu? Enggak ya guys ya. Tadi namanya aja ruang pemulihan. Nah, di mana ada berbagai multidisipliner atau di sini kita bilangnya midwifery yang terlibat. Nah, biasanya di ruangan ini ada dokter yang terlibat, terus ada beberapa perawat yang shift yang jaga. Di situ di Belanda ini ada 3 kali shift ya. Lalu ada juga tentunya ada fisioterapi di mana fisioterapi ini menentukan untuk pelatihan kedepannya untuk si pasien ini sehingga pasien ini bisa berjalan lagi misalnya. Terus kita juga ada namanya ergoterapi. Nah, ergoterapi ini selalu dilibatkan ya dalam kemandirian pasien kayak gitu. Terus gimana dengan yang namanya thuiszorg? Nah, aku juga sekarang udah bekerja di salah satu instansi kesehatan. Aku bekerja di thuiszorg. Nah, thuiszorg ini adalah perawatan dari rumah ke rumah, di mana perawatannya itu untuk pasien-pasien yang memang masih mandiri gitu. Dia memang belum ketergantungan perawatannya 24 jam. Kayak gitu ya. Nah, contohnya adalah pasien-pasien yang memang sudah tua tapi dia sebenarnya demensi gitu, itu masih bisa dia tinggal di rumah. Yang penting tidak melakukan perilaku yang berbahaya kayak gitu. Nah, gimana caranya mereka bisa dapat perawatan dari kita? Nah, biasanya orang-orang yang tinggal di rumah itu akan mendapat perawatan 3 kali sehari. Nah, yang mendapat perawatan 3 hari sehari ini kita biasanya orang-orang yang demensi ini kita datang untuk memberikan obat. Biasanya datang jam 7 pagi untuk memberikan pilnya. Nanti ada lagi perawat yang datang jam 12 atau jam 2 siang untuk memberi pil atau mungkin Stunkausen, Zwachtelen, ya whatever. Lalu nanti ada perawatan malam lagi gitu. Nah, perawatan malam itu sama untuk memberikan medikasi gitu. Nah, banyak juga ternyata orang-orang selain orang-orang demensi di rumah juga ada perawatan-perawatan luka di mana orang-orang yang habis operasi, perawatnya itu datang ke rumah mereka untuk melakukan perawatan luka atau banyak hal stoma kayak gitu ya guys ya. Nah, cuman perawatannya memang dilakukan dalam rumah gitu. Jadi dia nggak perlu tinggal di panti jompo atau verpleeghuis itu. Jadi bahkan perawatnya datang ke rumah gitu. Cuman thuiszorg ini di Belanda memang sudah sangat terstruktur ya. Jadi memang sudah ditentukan sama pemerintah. Jadi ada tim-tim gitu. Jadi setiap
daerah itu punya tim. Nah, timnya itu berisi banyak sekali perawat yang terlibat gitu. Jadi ada juga dinas-dinasnya. Jadi di situ ada koordinatornya, terus ada banyak sekali perawat di mana terlibat. Nah, itu shift-shiftan juga. Jadi kerjanya sama kayak di rumah sakit. Cuman memang nggak ada shift malamnya gitu. Shift nah ya, kalau di shift malamnya nggak ada. Nah, memang ini sudah sangat terstruktur ya. Kalau di Belanda itu paling sih yang paling beda antara perawatan Indonesia dan Belanda. Kalian mau tahu apa lagi kira-kira? Kalian kalau memang ini kurang jelas, kalian bisa komen di bawah ini. Terus biar aku bisa jelasin lebih detail lagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Dah.